Ya, assalamualaikum. Saya Cilmi. Mau itu ya memberi penjelasan tentang contoh penerapan Miles and Habermas. Kan Miles dan Habermas ini kan teknik analisis ya. Nah, pertama ini ada tahap informasi. Nah, tahap informasi nih, informasi itu kita peroleh dari konseli. Nah, lebih baiknya lagi kalau kita itu juga dapat informasi dari significant other-nya. Significant other ya. Jadi orang terdekat atau orang sekitarnya. Nah, kalau di sini kalau kata konseli dia itu dibully, pendiam, gagap, jutek, tidak pandai bersosialisasi. Nah, kata significant other satu katanya dia tuh dibully, pendiam, jutek, dianggap apatis. Nah, ada bedanya kan? Nih, dianggap apatis yang beda. Terus kata significant other 2 kayak dibully, pendiam, dan seterusnya ini ya. Terus significant 3 dibully, prestasi menurun, dan bodoh. Nah, pernyataan dari tiap-tiap sumber apa ya nih, sumber informasi ya kan, ada yang sama ada yang beda tuh. Nah, akhirnya untuk memudahkan kita masuk ke tahap 2 yaitu reduksi. Nah, di reduksi ini ada pengkodean. Jadi pengkodean itu kayak diberi kode gitu ya tiap masalahnya. Misal dibully itu di kode A, bisa juga di kode angka atau di kode simbol, terserah. Terus pendiam itu B, tidak pandai bersosialisasi itu C, dan seterusnya ini ya. Nah, terus dari masalah-masalah ini kita kode nih, kita masukin kodenya nih. Nah, terus jadinya udah kayak gini nih, udah aku masukin ya. Jadi menurut konseli dia tuh mengalami masalah A, B, D, G, C. Menurut signifikan other 1, konseli itu mengalami A, B, G, F. Signifikan other 2 mengalami signifikan other 2, konseli itu mengalami A, B, F, D, C. Menurut signifikan other 3, konseli itu mengalami A, E, H ini ya. Nah, terus dari pengkodean ini kita hitung melalui uji validitas dan uji reliabilitas ya, reliabilitas. Untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran dari pernyataan tiap sumber informasi tadi gitu. Jadi kalau untuk uji validitas, kalau misal menunjukkan 51% sampai 75% itu oke, data itu bisa dibuat untuk penelitian. Tapi kalau uji reliabilitas ini di atasnya validitas ya. Ini 76% sampai 100%. Intinya kalau reliabilitas itu data itu bener banget, layak banget buat dijadikan data dalam penelitian gitu. Kalau validitas itu oke lah cukup kayak gitu doang. Tapi kalau reliabilitas tuh kayak sip mantap gitu. Nah, terus ya dari itu tadi kan abis ngoding tuh. Terus dihitung nih masalah A yang menyatakan berapa orang? 4 orang, B 3 orang, C 2 orang, D 2 gitu, dan seterusnya gitu kan. A, B, C, D, F. Ya ini kurang itu ya, A, B, C, D, E, F, G. Kurang G. G-nya berapa ya? Ntar ya, G-nya ini ada 1, 2. Oke. G-nya ada 2. Nih udah ya. Nah, terus gimana nentuin persennya ini gitu kan? Jadi gini. Nih ya. Mana ya? Nah, kan nih jumlah sumber informasinya kan ada 4 orang ya. Kalau 4 orang ditotalin kan berarti 100% nih. Nah, terus kalau 100% dibagi 4 orang, masing-masing dapat berapa? Dapat 25% kan. Jadi tiap suara itu menghasilkan 25% kayak gitu. Ya kan? Kalau misal sumber informasinya cuma 3, misalnya nih. Jangan 3 deh, 2. Cuman konseli sama signifikan other 1 aja. Berarti kan 100% itu dibagi 2 gitu kan. Berarti kan masing-masing orang itu jumlah suaranya itu 50% kayak gitu kan. Terus kalau misal sumber informasinya 5 berarti 20% gitu kan. Gampangannya kayak 100% dibagi 5. Tapi kalau misal hitungan matematikanya enggak segampang itu ya. Enggak sesuai kaidah kalau kayak gitu. Tapi ya gampangannya kayak gitulah ya.
Nah ini karena A ini 4% berarti kan 100 orang, karena tiap suara itu mewakili 25% gitu kan. B yang nyebutin ada 3 orang, berarti 3 kali 25 75. Terus ini 2 kali 25 50, kayak gitu ya. Gampang lah ya. Nah jadi ini nih, bentar, naik. Nah karena ini 100%, maka masalah A ini dianggap lulus reliabilitas, ya kan. Ini tuh bener banget, harus dipakai banget dalam penelitian gitu ya kan. Soalnya kan 100% nih. Nah masuk kan. Nah B ini ternyata 75%, berarti masuk di validitas, nggak reliabilitas. Jadi masalah B ini kayak oke lah, bisa dijadikan kayak apa ya, sumber gitu ya. Terus kalau C ini 50%. Nah ini kan kalau validitas kan minimal 51 nih, tapi ini 50, maka dia itu cukup jadi kayak catatan aja gitu, kayak ya cukup tahu lah kayak gitu. Nah apa ya, kan cukup tahu tuh. Nah terus kan yang lain-lain ini kan juga banyak nih yang kayak di bawah validitas, ada yang 50, ada yang 25 bahkan ya kan. Nah ini cukup buat catatan aja. Nah catatan ini bisa jadi kayak dampak dari inti masalahnya gitu. Nah dari sini kan kelihatan nih, yang jadi inti masalah itu ternyata yang masalah A gitu. Masalah A tadi apa? Masalah A, nah ini dibully karena dibully dia menyebabkan masalah-masalah yang lain kayak gitu. Nah terus untuk menyajikan data kita masuk ke tahap interpretasi gitu. Nah jadi dari semua masalah yang ada, terus kan tadi kan yang paling gede kan persentase masalah A ya, masalah A kan dibully. Nah jadi kayak gini, dibully ini nggak harus itu sih sesuai persenan yang untuk cabang-cabang masalah, tapi kalau untuk inti masalah sesuai persenan gitu ya, yang paling besar gitu. Nah ternyata dibully ini menyebabkan si konseli jadi pendiam dan tidak pandai bersosialisasi. Nah karena dia pendiam, dia jadi kalau ngomong tuh gagap gitu, nggak lancar. Terus prestasi, nah prestasinya ini menurun, kurang nih ya, prestasi menurun. Terus dia tuh bodoh jadinya. Terus karena dia tidak pandai bersosialisasi, dia tuh dianggap jutek, dianggap apatis kayak gitu. Nah interpretasi tuh penyajian data kayak gini, biar apa ya, lebih mudah aja gitu ya buat konselornya, buat menganalisis apa ya untuk tahap selanjutnya gitu. Nah, terus tahap selanjutnya kita melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini kita menyimpulkan inti masalahnya itu apa, terus treatment yang cocok itu apa gitu. Kan di sini kan inti masalahnya tuh dibully ya kan. Dibully. Terus treatment yang cocok apa nih? Ya teknik empowerment dari teori feminis gitu. Empowerment kan kayak pemberdayaan gitu ya. Gimana caranya dia tuh nggak terus-terusan dibully gitu ya kan. Nah, seperti itu. Untuk apa tanya-tanya mungkin ada yang jelas gitu ya, bisa komen di kolom komentar ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.